액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, let me introduce myself. My name is Azhara Fania Pradiva with NPM 2241112 Management Class 22B. Here we will discuss hypothesis testing. Let's discuss. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu uji hipotesis. Pengertian uji hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis nol. Uji hipotesis nol adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji klaim atau pernyataan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada efek tertentu. Jadi, uji hipotesis nol menyangkal adanya efek atau perbedaan. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Uji hipotesis alternatif digunakan untuk menguji klaim bahwa ada perbedaan atau efek tertentu. Uji hipotesis alternatif menyatakan adanya efek atau perbedaan yang diuji. Selanjutnya ada langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis. Menyusun hipotesis nol dan hipotesis alternatif berdasarkan permasalahan yang diuji. Yang kedua, tentukan signifikansi. Menentukan tingkat signifikansi A sebagai batas di mana hipotesis nol ditolak. Lalu yang ketiga, kumpulkan data. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis statistik. Dan yang keempat, analisis statistik. Melakukan analisis statistik yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Lalu ada penggunaan nilai P dalam uji hipotesis. Yang pertama, nilai P lebih kecil dari A, menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Yang kedua, nilai P lebih besar daripada A, tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Dan yang ketiga, nilai P sama dengan A. Keputusan bergantung pada tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya. Yang pertama, lalu ada penggunaan definisi tingkat signifikansi dalam uji hipotesis yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol harus ditolak atau tidak. Yang kedua, kepercayaan statistik membantu membuat keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh dari data. Lalu yang ketiga, probabilitas mengukur sejauh mana data mendukung atau menolak hipotesis nol. Lalu ada pula contoh aplikasi uji hipotesis. Yang pertama, aplikasi medis. Menguji efektivitas obat baru dalam mengobati penyakit tertentu. Lalu yang kedua, ada aplikasi bisnis, menguji apakah suatu promosi produk meningkatkan penjualan. Lalu yang ketiga, aplikasi sosial, menguji apakah program pemberdayaan masyarakat berhasil mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Uji hipotesis merupakan alat yang penting dalam pengambilan keputusan berdasarkan bukti statistik yang objektif dan dapat diandalkan.
Kesimpulan dari uji hipotesis tergantung pada hasil statistik yang diperoleh. Jika bukti statistik cukup kuat, kita dapat menolak hipotesis nol dan menerima hipotesis alternatif. Sebaliknya, jika bukti tidak cukup kuat, kita mungkin tidak dapat menolak hipotesis nol. Kesimpulan ini membantu dalam membuat inferensi tentang populasi berdasarkan sampel yang diuji, tetapi tidak memberikan kepastian mutlak tentang kebenaran suatu klaim. Okay, that's all our discussion. Hopefully it will be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.